Selamat siang teman-teman. Hari ini hari Sabtu, hari istimewa, hari spesial buat bermalam minggu teman-teman. Hari Sabtu ini saya lagi berada kembali berada di daerah Tabanan. Ini saya lagi ada di daerah Kediri, Tabanan. Ternyata langit di Tabanan hitam pekat teman-teman. Hujannya lumayan deras. Ya, lumayan deras hujannya teman-teman. Tapi arus lalu lintas saya lihat lumayan ramai. Ramai namun lancar. Sepeda motor juga banyak yang berlalu lalang. Apa mereka tidak kedinginan teman-teman? Musim hujan begini kok keliling-keliling naik sepeda motor. Mungkin mereka lagi punya aktivitas di luar rumah mungkin teman-teman. Kalau tidak, pastinya akan memilih untuk diam di rumah kali teman-teman. Ini saya mau mengarah ke kota Tabanan teman-teman. Jadi saya tidak melewati jalur bypass itu. Saya mengarah ke kiri. Nah, tuh teman-teman lihat di perapatan sedikit panjang itu yang kendaraan yang berjejer, roda 4 tapi kebanyakan. Wah, kalau lagi hujan begini kira-kira malam minggu nanti ini ngapainnya teman-teman? Hujan-hujan begini enaknya ngapain ya? Yang lagi ngapa-ngapain itu terserah teman-teman ya. Saya tidak mau ikut campur karena itu nanti sudah ranahnya privasi teman-teman. Yang penting hari ini saya melihat situasi mendung di Tabanan ini lalu lintas ramai teman-teman, walaupun tidak ramai sekali tapi ya ramai juga tuh namanya. Kalau saya lihat di perapatan tadi ya kendaraan yang berjejer sedikit panjang walaupun tidak panjang sekali. Bagaimana hari ini di daerah teman-teman nih, ada pada hujan atau bagaimana, atau lagi pada banyak beraktivitas atau sudah menormalkan aktivitasnya, atau tidak ada kendala yang perlu dirisaukan. Semoga teman-teman sekalian ini, teman-teman saya yang ada di YouTube terutama dan mungkin di Facebook yang terkait dengan channel saya, dalam kondisi sehat walafiat, ditambah dengan aktivitasnya berjalan normal, tentunya penghasilannya diharapkan tetap stabil sehingga bisa
terus melanjutkan perjuangan hidup ini. Walaupun di masa sekarang kita lagi memasuki masa-masa yang sangat sulit. Kalau saya menilai ini masa-masa yang sangat sulit, teman-teman. Memang faktanya kita lagi berada di masa sulit. Nah, ternyata hitamnya langit kota Tabanan belum mau memayungi, maksud saya belum mau pergi untuk memayungi kota Tabanan. Hari ini hari Sabtu, kota Tabanan masih dipayungi oleh awan kelabu, disertai tangisan dari langit. Tidak. Ini adalah berkah, teman-teman, berkah dari beliau yang di atas telah memberikan kesejukan buat umatnya yang ada di muka bumi, khususnya di daerah Tabanan, begitu teman-teman. Jadi walaupun hujan, tetap ini adalah berkah. Kalau tidak ada hujan, repot lagi teman-teman, airnya nanti bisa mengering. Kelihatannya hujan lumayan deras ini, teman-teman, lumayan deras ini. Walaupun tidak sampai menimbulkan banjir, semoga saja tidak ada banjir. Kalau banjir repot lagi, susah nanti. Apalagi zaman sekarang, zaman yang dimana kita harus jaga jarak. Kalau banjir harus mengungsi begitu, jadi jaraknya saling berdekatan. Semoga tidak ada banjir walaupun hujannya deras, teman-teman. Nah, kendaraan tidak begitu. Kalau di ini kita sudah masuk ke arah kota, seperti yang tempo hari kita juga sempat melewati jalur ini, tapi tempo hari jalur ini kita lalui mau arah ke Denpasar, teman-teman. Tapi kali ini kita dari arah Denpasar menuju kota Tabanan, begitu teman-teman. Nah, ini ada kendaraan yang lagi ngambak itu, kendaraan pariwisatanya, teman-teman. Tidak sabaran, padahal hari hujan harusnya kita sabar karena kita sudah diberi kesejukan oleh Sang Pencipta, begitu teman-teman. Tapi namanya orang kalau lagi perut lapar, jadi dia melupakan apa yang harus diredam, begitu teman-teman. Mendingan kita tidak usah pakai emosi-emosian, karena hidup ini hanya sekali, dan hidup ini betul-betul nikmat kalau kita mau menikmati, begitu teman-teman. Jadi mendingan kita menjalani hidup ini yang adem-adem saja. Di ujung barat terlihat itu mendungnya sudah sedikit mengurai, sudah kelihatan sedikit warna-warna biru begitu. Kemungkinan mendungnya sudah pecah. Kita ini sudah mau memasuki ibu kota Tabanan, teman-teman.
Kita ini mengarah ke Tabanan, ke ibu kotanya. Ibu kota Tabanan apa namanya ya? Kalau tidak salah itu Tabanan juga teman-teman. Nah, ini tempat yang tempo hari kita sliver begitu teman-teman. Sliver tidak jelas. Sekarang juga kita sliver karena hari hujan. Saya penasaran melihat situasi hari hujan, aktivitas masyarakat Tabanan seperti apa ya gitu saya pikir. Makanya saya masuk kota Tabanan. Maunya tadi saya balik ke Denpasar, tapi saya urungkan niat balik ke Denpasar, cuma lanjut menuju Tabanan biar tahu aktivitas. Kalau enggak hujan, kalau hari masih cerah, orang beraktivitas masih enggak membuat saya terkejut teman-teman. Namun kalau lagi hari hujan begini, orang banyak beraktivitas di luar, ini saya jadi bikin penasaran teman-teman. Makanya saya lanjut perjalanan ke kota Tabanan. Nah, ini belum buka ini ya teman-teman, belum buka. Pedagang kaki limanya belum buka, pasar malamnya belum buka. Masih daerah yang dipakai buat pasar malam itu masih jadi area parkir pertokoan yang ada di kota Tabanan. Wah, dan ternyata ini teman-teman, hujannya sudah sedikit mereda. Kemungkinan aktivitas di sini juga sudah mulai mereda. Mungkin kita akan mengarah ke barat, terus kita keluar ke jalan bypass tadi teman-teman, karena ternyata aktivitasnya masih normal saja walaupun hari hujan. Masih banyak kendaraan berlalu lalang, walaupun tidak sebanyak saya bayangkan teman-teman. Nah itu teman-teman, saya hanya bisa bayang-bayang aja. Karena itu yang mampu kita lakukan, yaitu kita sampaikan. Beberapa hari yang lalu kita tidak melewati ini teman-teman, tapi hari ini kita lewati area ini. Ini areanya namanya area apa ya? Daohpala kalau tidak salah. Daohpala. Begitu teman-teman. Nah, ini mungkin kita akan lurus saja dah. Nah, itu patung catur muka. Catur muka maksudnya itu ada 4 sisi dari muka patung itu teman-teman. Aduh, saya kesini ke pinggir dulu, kasih yang datang lewat biar tidak memacetkan arus lalu lintas. Wah, ini ternyata kita lagi berada di kantongnya PDIP ini. Mungkin ini calon Bupati Tabanan ini, rumahnya ini, bagus sekali teman-teman. Ini mau pilkada soalnya, jadi banyak yang mungkin lagi bersilaturahmi atau mungkin lagi pasang-pasang strategi. Tapi kita bukan seorang politikus teman-teman, kita abaikan. Kita lanjut menuju arah. Sebaiknya kita kemana nih ya teman-teman? Kita mungkin ini mengarah ke Denpasar ini, karena ternyata harinya sudah, maksud saya hujannya sudah mulai reda ini. Jadi tidak ada hal istimewa yang bisa didapat
Namanya kalau hari cerah mah orang pada keluyuran, pada keluar rumah itu wajar. Tapi kalau hari hujan itu jadi pertanyaan, kemana ya mereka hujan-hujan begini? Apa enggak kedinginan? Bukannya lebih enak tinggal di rumah, tidur sambil main HP atau sambil nonton TV atau sambil bercengkraman dengan keluarga. Ini kita memasuki terus terang ini saya tidak tahu nih, Pekan. Sebenarnya saya tidak tahu nih nama daerah-daerah yang ada di Tabanan, karena memang saya bukan orang Tabanan. Cuma kebetulan lewat, tidak ada salahnya kita melihat situasi di Tabanan pada saat hujan. Nah, kalau di jalur itu, jalur antar provinsi itu teman-teman, jalur yang tadi saya tunjukin tuh, tapi kita tidak pernah melewati, hanya setengah bagian dari jalur ini yang kita lewati. Ini jalurnya lumayan ramai teman-teman, masih banyak aktivitas di hari hujan ini, di hari Sabtu hujan-hujanan ini. Mungkin mereka sudah punya janji atau bagaimana nih, saya tidak tahu nih. Kita belok kiri dan mengarah ke Denpasar teman-teman. Nah, ini banyak nih kendaraannya, lumayan nih di perapatan yang ada traffic lightnya, lumayan itu. Kendaraannya lagi menunggu lampu hijau, lumayan panjang. Nah, ini yang baru datang nih, baru datang dari arah Denpasar dan sekitarnya. Ini saya lihat lumayan banyak teman-teman. Nah, itu lihat tuh JNT. Dasar itu yang namanya kalau mobil besar, super. Kalau memang mereka yang bawa truk, bawa bis, memang seperti begitu teman-teman. Seolah-olah mereka menjadi raja jalanan di jalan. Kalau mobil kecil mah harus andang-andang aja teman-teman, biar kita selamat sampai di tujuan, tidak usah ngebut, toh juga bakalan sampai di tujuan dengan selamat, bisa menikmati hidangan pastinya yang lagi disediakan teman-teman. Kalau yang tidak disediakan sama istrinya atau sama ibunya, ya tinggal pergi ke tetangga kemudian minta di tetangga. Makanya kalau kita mau kenyang, kalau kita mau tetap bisa makan, kita harus punya teman yang baik hati teman-teman, teman yang baik-baik, teman yang pengertian. Dan kita juga harus menempatkan diri sebagai seorang teman yang baik. Itu saya kira. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri menjadi seorang teman yang baik, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari teman kita. Kalau kita sombong, tinggi hati, siapa yang mau bantu teman-teman? Tapi kalau kita rendah hati, saya yakin kita punya teman pasti ikut prihatin melihat kondisi. Terlebih dengan kondisi yang sekarang ini teman-teman, di mana penghasilan sudah tidak segampang yang akan didapat, sangat berat. Kalau kita tinggi hati, siapa mau kasih makan? Kalau kita ingin minta makan. Tapi kalau kita rendah hati, saya yakin teman-teman kita akan membantu. Dan saya juga sudah
membuktikan hal itu teman-teman. Saya tidak pernah berseteru dengan teman-teman saya. Saya selalu menghargai pertemanan itu, sehingga ketika saya tidak punya uang untuk makan satu piring masih gampang. Tidak ada teman saya, masih ada saudaranya, minta ke saudaranya, masih bisa dapat kita minta, masih kita bisa mengisi perut kita biar tidak kelaparan. Habis itu kita baru kerja mencari duit, tapi duitnya bukan buat apa-apa, bukan buat foya-foya, tapi buat bayar hutang. Tanggung jawab yang besar memang menuntut kita harus berjibaku melawan waktu, melawan keadaan, melawan kondisi. Itu sudah garis hidup kita ya teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman mungkin situasinya santai-santai ya teman-teman. Kalau bisa begitu mah enak teman-teman. Saya juga kepengen santai, kepengen menikmati suasana, tinggal di rumah bercengkrama dengan keluarga, menikmati hidup tanpa beban. Tapi untuk saat ini benar-benar susah teman-teman, benar-benar susah, tidak gampang untuk menggapai hal itu karena kondisi yang membuat kita menjadi seperti ini. Wah, hujan sudah mulai mereda, aktivitas masyarakat di Tabanan lumayan bergeliat. Jadi boleh dikatakan hujan ataupun tidak, suasana di Tabanan memang bergeliat berarti ini. Menurut pikiran saya ya teman-teman. Sekiranya apa yang terpikirkan oleh saya ini salah, terutama teman-teman yang memang mengetahui kondisi Tabanan, mohon dimaafkan teman-teman. Karena kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Sekalipun mereka orang yang sakti mandraguna, tetap saja semasih namanya manusia, tetap saja itu namanya tidak sempurna. Kalau dibandingkan dengan kita ya boleh dikatakan yang sakti-sakti itu lebih sempurnalah daripada kita. Tapi kalau di mata Sang Pencipta tetap masuk ke golongan manusia tidak sempurna, karena kita memang diberi keterbatasan, begitu teman-teman. Biarpun orang hebat, tetap dia masuk kategori manusia tidak sempurna. Bukan begitu teman-teman? Itu kacamata saya. Nah, maka daripada itu, sekiranya informasi saya tidak sesuai dengan kacamata teman-teman, mohon dimaafkan.
Karena memaafkan itu, ini ada motor gede lewat teman-teman. Karena memaafkan itu pahalanya besar teman-teman. Saya pikir itu punya nilai pahala yang besar kalau kita memaafkan. Seandainya ada dari teman kita berbuat kesalahan, mungkin pahalanya gede teman-teman. Oke, ini kita mengarah ke Denpasar. Situasi hujan sudah reda, saya kira nih. Langit sudah mulai pecah nih. Awan kelabunya sudah mulai pecah, sudah mulai renggang teman-teman. Sepertinya sebentar lagi matahari akan menyapa kita, menyapa teman-teman yang ada di jalanan. Bagi teman-teman yang situasinya cerah, semoga rezekinya lancar. Bagi yang daerahnya lagi hujan, tunggu rezekinya sebentar lagi. Kalau yang hujan-hujan dapat rezeki, disyukuri, sudah diberikan rezeki oleh Sang Pencipta. Begitu teman-teman. Nah, ini namanya, kalau tidak salah ini sudah masuk wilayah Abian Tuung, sudah meninggalkan Kediri, kita masuk ke Abian Tuung. Begitu teman-teman. Ini daerahnya Abian Tuung. Kita akan lurus menuju Denpasar, balik kembali bukan ke rumah teman-teman, bukan ke rumah saya. Artinya tetap ke area Denpasar. Nanti di mana standby, saya mungkin belum pulang dulu nih, masih cari rezeki. Semoga sebentar lagi dapat rezeki, atau pas lewat ada rezeki masuk. Aduh, disyukuri nih, sangat bersyukur nih kalau dapat rezeki nih. Bisa buat nabung nih. Nabung sudah kakak bisa sekarang. Bisa buat makan dulu teman-teman nih. Kalau cari duit sekarang nih hanya bisa buat makan, tidak bisa buat nabung nih. Nabungnya nih masih lama nih, mungkin nih masih butuh waktu yang tidak begitu singkat, butuh waktu yang sangat panjang untuk kembali memperbaiki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Warung-warung pada sepi teman-teman. Hari hujan tidak ada yang nongkrong di warung. Nah, ini saya melewati jalur yang mengarah ke Terminal Mengwi teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang datang dari barat, kalau pakai bis terutama bis yang besar, itu akan turun di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau turun, kalau tidak mau turun, boleh nego-nego sama supirnya. Bisa enggak antar sampai di Denpasar? Begitu katanya yang biasa memanfaatkan angkutan umum bis antar provinsi itu teman-teman. Nah, ini sebelah kiri saya nih
stasiun stasiun Mengui. Tapi kita tidak akan di Mengui teman-teman, kita akan tetap menuju Denpasar. Nah, ternyata sinar matahari semakin gagah menyinari tanah di sini teman-teman, tanah di Pulau Dewata. Setelah tadi memberikan kesempatan kepada sang hujan untuk memuaskan dirinya, menyirami tanah biar tidak kering korontang. Jadi gantian sekarang sang mentari yang akan menghangatkan situasi di jalur ini. Nah, ini kita sudah ada di apa namanya ini ya, Bringket teman-teman. Ini namanya Bringket nih. Sebelah kiri saya ini pasar Bringket ini. Biasanya di sana ada transaksi hewan, transaksi tanaman, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Pasarnya lumayan besar teman-teman. Cuma kalau dulu yang saya tahu itu pasarnya bukanya mengikuti hari, jadi tidak buka setiap hari. Cuma saya tidak tahu hari apa saja. Nah, ini memang selalu crowded teman-teman. Nah, tapi hari ini sedikit macet, namun tidak parah, macetnya tidak berarti, jadi lancar. Cuma volume kendaraan untuk di masa new normal ini termasuk ramai juga, ramai lancar nih. Nah, bis pariwisata juga sudah mulai itu bis antar provinsi teman-teman. Itu bis yang menuju Pulau Jawa itu. Kemungkinan yang keluar masuk Bali sudah mulai ramai saya kira, karena bis-bis yang selama pandemi ini beroperasinya dikurangi, sekarang sudah pada sliver. Berarti itu menandakan mereka yang bolak-balik Jawa Bali itu sudah mulai bergeliat. Tangan saya teman-teman, waduh, itu saya dapat apa ya, notifikasi apa lagi tuh. Kita akan terus menuju Denpasar ini. Nah, ini jalannya tidak macet. Ini karena ada yang harus nyebrang, jadi mereka menunggu, makanya ada yang mengikuti dari belakang itu harus sabar untuk melintasi jalur ini. Nah, ini kendaraan yang datang dari arah Denpasar nih menuju ke arah barat itu, entah itu menuju ke Tabanan, Negara, atau langsung menuju Pulau Jawa. Ini memang jalur utamanya, jadi volume kendaraannya lumayan ramai lancar teman-teman. Sudah banyak melintas, sudah seperti stabil begitu teman-teman ketimbang di awal-awal dulu. Ini kita sekarang berada di daerah kapal. Jadi kita selepas kita dari Tabanan tadi teman-teman, kita memasuki wilayahnya Kabupaten Badung teman-teman. Ini wilayahnya Kabupaten Badung.
Jadi kita melintasi kapal yang menjadi wilayahnya Kabupaten Badung. Di sini masyarakat berpenghasilan dari menjual menjual seperti interior begitu teman-teman, eksterior mungkin yang dibuat dari, ada yang dari tanah liat, ada yang dari campuran semen dan pasir, itu tinggal dicetak langsung jadi begitu teman-teman. Nah, ini kita masih berada di daerah kapal. Di sini sudah jalannya sudah mengering, mungkin hujannya sudah dari tadi berhenti. Begitu teman-teman. Ternyata belum ada rezeki nih, belum ada rezeki yang masuk nih. Jadi harus masih sabar menunggu. Begitu. Kita masih berada di daerah kapal. Kita masih berada di daerah kapal teman-teman. Saya mau mampir ke teman saya. Ini jalur utama teman-teman. Ini jalur utama untuk jalur antar provinsi teman-teman. Nah, lihat, ini kendaraan lumayan sudah sedikit lebih banyak daripada awal-awal pandemi. Jadi orang sudah pada keluar rumah, sudah pada beraktivitas. Aktivitas di jalanan sudah kembali normal, sudah pada mereka sudah pada keluar dari kandangnya. Tidak lagi seperti sebelumnya tinggal di rumah lebih baik. Bagi yang punya duit, tinggal di rumah lebih baik. Bagi yang tidak punya duit, ini yang repot teman-teman. Tinggal di rumah mau makan apa itu jadinya. Kalau yang punya duit tinggal di rumah lebih baik, pas jawabannya. Yang tidak punya duit tinggal di rumah mau makan apa lah, sambungannya tuh mau makan apa itu jadinya teman-teman. Sangat wajar lalu lintas menjadi sedikit ramai setelah new normal ini, karena mereka memang membutuhkan penghasilan untuk mempertahankan hidup ini. Ya, karena kita memang hidup perlu makan. Tanpa makan kita tidak bisa hidup. Bukan begitu teman-teman? Nah, sekarang kita sudah berada di daerah mana nih ya? Kita mau menuju ke Sempidi. Ini kita akan menuju ke Sempidi teman-teman. Jadi di Sempidi ini adalah menjadi pusat
pemerintahan dari Kabupaten Badung, kabupaten yang kaya raya itu teman-teman. Warganya juga sudah menikmati hasil dari pendapatan daerah mereka, karena mereka juga disupport sama pemerintah daerahnya, begitu teman-teman. Ini kita masih berada di ini, mungkin ini masuk wilayah kapal ini mungkin teman-teman. Saya juga kurang paham ini. Ini namanya kita di Banjar Perang apa kalau tidak salah. Nama Banjarnya keren, Banjar Perang, tapi tidak ada perang. Perang dagang mungkin teman-teman. Satu sama lain saling memacu diri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Semoga pakai yang positif-positif ya teman-teman. Jangan pakai yang negatif-negatif, ntar repot lagi. Di selatan saya lihat itu langitnya ada hitam, warna hitam pekat itu. Saya tidak tahu daerah mana itu teman-teman. Waduh, penasaran juga tuh saya. Mau tengok di sana kondisinya seperti apa ya, di hujan-hujan begini, apa warganya masih beraktivitas ya? Penasaran doang teman-teman. Cuma tidak tahu tuh areanya di mana. Nah, itu di sebelah kanan saya itu pusat pemerintahan Kabupaten Badung teman-teman. Itu sudah dijadikan satu kompleks. Jadi kalau kita ngurusin sesuatu di sana sudah bisa di satu tempat, tidak lagi ke jalan A terus ke jalan B terus ke jalan C. Tidak, ini sudah di satu tempat. Saking kayanya bisa membuat pusat pemerintahan yang menjadi kompleks karena banyak duit soal teman-teman. Jadi maklum lah. Ini kita sudah memasuki kita sudah memasuki wilayah Sempidi teman-teman, bukan kabupaten. Sempidi juga menjadi wilayahnya Kabupaten Badung. Begitu. Sepertinya ini yang berbatasan dengan Sempidi, ini yang berbatasan dengan Denpasar teman-teman, kalau tidak salah. Ini tidak ada kelurahan yang lain kayak ini yang berbatasan dengan Denpasar untuk jalur ini. Suasana masih stabil, jalanan normal, volume kendaraan sudah normal, termasuk normal ini. Walaupun ini juga kategori jalur macet nih teman-teman. Jalur utama ini yang di Sempidi ini jalur macet. Tidak tahu, mungkin karena aktivitas di sini lumayan berdenyut, makanya sering macet. Nah teman-teman bisa lihat kendaraan yang mengarah ke Gilimanuk ini atau ke Tabanan dan sekitarnya sampai ujung barat Pulau Bali ini volumenya lumayan banyak ini menandakan ada aktivitas warganya yang sudah berdenyut. Nah, kita sudah sampai di Sempidi.